Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan lagi dalam aktivitas yang penuh dengan keberkahan, ngaji subuh di masjid setelah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini jadi bagian yang bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Dan ngaji kita sekarang kita akan tadabbur Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 120 ayat 121 dalam tema ngaji kita di bulan-bulan ini untuk mengakrabkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang bersyukur. Dalam bahasa Al-Qur'an disebutnya dengan abdan syakur. Abdan syakur ini sebutan yang secara khusus dalam Al-Qur'an ditujukan kepada Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama dari ulul azmi. Kalau membaca tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, katanya seharusnya Nabi Nuh itu abdan sobar, hamba yang sangat bersabar. Tapi Al-Quran menyebutkannya abdan syakur, hamba yang sangat bersyukur. Jadi ketika saya ditanya itu, diulang lagi, dibaca lagi, dan kemudian dicari kenapa disebut abdan syakur. Karena satu-satunya manusia yang direkam dalam Al-Quran, yang juga kemudian dijelaskan oleh Nabi dalam banyak hadis, dimuat dalam banyak kitab tafsir, di mana hampir setiap aktivitasnya selalu bersyukur pada Allah, adalah Nabi Nuh alaihissalam. Pakai baju, dia bersyukur. Dengan kalimat indah Nabi itu menyatakan begini, engkau bisa saja membuat aku bertelanjang, tapi engkau berikan aku nikmat memiliki pakaian. Dia pakai baju. Dia memiliki keluarga. Engkau bisa saja menjadikan aku sebatang kara, tapi engkau jadikan aku memiliki keluarga. Karena itu dia disebut dengan abdan syakur, hamba yang sangat bersyukur. Seluruh episode hidupnya yang demikian penuh dengan ujian, cobaan, ternyata dipenuhi dengan rasa syukur yang tidak berkesudahan. Termasuk ketika Nuh alaihissalam dikhianati oleh anak dan istrinya, dia tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setelah menangis demikian lama karena anak yang dicintainya ternyata memilih untuk menjauhkan diri darinya. Itu latar belakang tentang hamba yang bersyukur. Kita akan ngaji ini dalam beberapa menit ke depan. Jadi bagi para nabi dan rasul alaihimussalam ada sosok teladan disebut dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapak para nabi dan para rasul, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah menjelaskan tentang Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Ibrahim kana ummatun qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umihi ijtibahu wa hadahu ila siratil mustaqim. Ini harusnya ada syakalnya nih, ayat Quran lupa. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam
adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, seorang imam yang patuh kepada Allah, ummatun qanitan, dan juga orang yang hanif. Berkali-kali ini saya sampaikan istilah hanif itu artinya lurus, cenderung kepada kebenaran. Jadi yang dimaksud hanif lurus itu dilihat oleh siapapun dalam aspek apapun hidupnya lurus sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu keran air itu dalam bahasa Arabnya keran air itu hanifah, hanafiyah. Kita punya apa? Dadang hanafiyah itu. Dadang yang cenderung pada lurus itu maknanya. Karena sumber air itu kan bisa berkelok-kelok di lembah, di bukit, tapi ketika sudah di keran dibuka itu lurus. Sebutnya hanafiyah. Makna hanif itu adalah orang-orang yang cenderung kepada kebenaran. Karena hidupnya lurus dalam kondisi apapun. Sebutan yang sangat istimewa dari Al-Quran kepada Nabi Ibrahim adalah hanifan, orang yang lurus. Walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Syakiran li'an umihi, selalu bersyukur kepada segala nikmat dari Tuhannya. Ijtibahu wahadahu ila siratim mustaqim, Allah telah memilihnya dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Ini yang kita elaborasi dalam ngaji kita sekarang. Dua ayat ini tentang orang yang syakiran li'an umi, dalam bahasa lain tentang abdan syakur, yang sangat bersyukur. Jamaah subuh yang Allah muliakan, kalau tadi adalah sosok panutan disebut dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapak para nabi dan para rasul, maka yang kemudian jadi teladan seluruh umat manusia, Nabiullah Muhammad SAW, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang sosoknya yang luar biasa. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tufattira rijlahu. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Faqala ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah biasanya jika beliau sholat di malam hari, sholat malam, beliau berdiri sangat lama. Direkam oleh Hudzaifah al-Yamani dalam hadis Sahih Muslim tentang sholat malam Nabi. Beliau sholat malam sendirian. Di rakaat pertama, kata Hudzaifah al-Yamani, beliau membaca surat Al-Baqarah 286 ayat. Mungkin kalau kita sudah tumbang duluan, kahiji teu apa, kadua lilapisan, 286 ayat. Nanti dicek Sahih Muslim, Hudzaifah al-Yamani. Itu jadi dalil juga diperbolehkannya sholat malam itu berjamaah. Kata Hudzaifah al-Yamani dalam hatinya, setelah Al-Baqarah mungkin beliau akan ruku. Beliau melanjutkannya dengan membaca surat Ali Imran 200 ayat. Tadi 286 ayat, 200 ayat, hampir 500 ayat tuh. Dan kata Hudzaifah al-Yamani, setelah Ali Imran beliau akan ruku. Ternyata beliau melanjutkannya dengan surat An-Nisa, walaupun tidak sampai selesai. Jadi beliau tuh 3 juz satu rakaat sholat. Ini dilakukan juga di banyak tempat, termasuk di Indonesia. 3 juz satu rakaat. Nanti kalau sempat bapak-bapak bisa mengikuti sholat tarawih di 2 tempat di Bandung. Yang pertama di Habibur Rahman dekat PTDI. Yang kedua
saya lupa nama masjidnya, di depan pasar Ujung Berung. Di depan naik ke atas pasar Ujung Berung. Itu sudah, kalau Habibur Rahman sudah 10 tahun. Tiap hari Pak, 3 juz. Karena itu imamnya bisa 3. Imamnya di Habibur Rahman itu. Salat tarawih, salat malam. Kalau salat duhur mah mau kiatan. Salat malam. Sehingga kita bisa ngikutin tadarus Quran itu dengan ikut salat berjamaah tuh. Yang luar biasanya, ini bagi saya luar biasa. Jamaahnya bukan makin sedikit, makin banyak. Kuatan, bayangkan coba, 3 juz. Di Metro itu, saya kebetulan ada 2 masjid di Metro yang saya secara rutin ngisi per 4 bulan sekali. Ada masjid namanya Al Ansor, belakang MIM itu. Itu sudah memulai, tapi belum 3 juz, baru 1 juz semalam. Penuh Pak. Satu imamnya dipilih sengaja yang bacaannya enak gitu ya, suaranya merdu. Kalau kayak saya mungkin tidak akan kuat sebagainya. Luar biasa. Jadi ternyata rujukannya dari sholat malam Nabi, 3 juz Nabi. Sehingga kata Aisyah, dia kalau berdiri koma hatta tufattiro rijlahu. Dia berdiri tufattaro rijlahu. Dia berdiri sangat lama. Sok 3 juz. Orang baru baca Quran kan 3 juz itu bisa 1 jam dan sebagainya. Rijlahu. Dan karena demikian lama rukunya, sujudnya lama, Aisyah kemudian bertanya setelah selesai Nabi salat, "Ya Rasul, kenapa engkau lakukan seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan juga dosamu yang akan datang? Tidak mungkin berdosa lah. Sudah yakin bakal jadi ahli surga." Kata Nabi SAW, "Aisyah, afala akunu abdan syakur." Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur? Dalam makna yang lain, aku ingin termasuk sebagai hamba yang bersyukur. Luar biasa. Nabi itu diampuni dosa, hidupnya bersih, terjaga, aktivitasnya luar biasa, salat malamnya luar biasa. Kita jabah hidup jauh dari kebersihan, tidak terjaga, salat malam hese, tongaka sekian rakaat, 2 rakaat ke hese. Sehingga saya berkali-kali itu menyampaikan sama banyak orang, bangunlah malam. Kalau nggak bangun malam, tos isya lah siga taraweh, latihannya gitu. Kenging Ustaz jam 8, kenging lah untuk dirinya sholat malam jam 8 sampai sore. Daripada tidak pernah sholat malam, harus dicoba. Karena tarawih itu adalah apa ya namanya, stereotip sholat malam yang paling mudah. Kan tarawih itu masuk kategori qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Setelah sholat isya, sholat malam. Daripada nungguan, coba tehudang, coba hese, udah jam yang dikasih tahu tuh nyebutan jam 9-an boleh lah jam 9. Kalau segitu kayaknya saya bisa lah sholat malam gitu. Coba, luar biasa kan kita percaya dirinya. Sudah sholat malam jarang, baca Quran jarang, dan sebagainya. Hese syukuran, hidup isinya hanya keluhan dan keluhan. Afala akunu abdan syakur. Bukankah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Itu kata Nabi SAW. Di hari-hari ini sepertinya ini menjadi relevan untuk lebih banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini agenda yang saya sampaikan. Besok Bapak-bapak ada aksi solidaritas Palestina. Saya baca undangannya, semua ormas Islam, dari ormas yang besar sampai yang kecil-kecil terlibat. Semua tokoh umat terutama di Jawa Barat itu terlibat, namanya ada. Saya termasuk senang tuh, hanya saya tidak bisa. Tanggal 20 besok, hari Minggu, mulai jam 8 itu dari Pusdai dan sebagainya. Pusat Dakwah Islam dari Pusdai. Besok ada aksi solidaritas Palestina. Luar biasa ya. Kekejaman Israel itu tidak berhenti-berhenti. Ketika hari kita sholat Idul Fitri, dibom mereka. Aduh, naudzubillah.
Saking ngerinya saya tidak lagi berani nonton video yang dikirimkan kawan-kawan di sana toh. Doa ngadoakeun sebagai luar biasa. Nah, itu paling tidak doakan supaya mereka ada selalu dalam perlindungan Allah walaupun kondisinya demikian berat. Yang pernah kesini itu kan mumarid itu apa ya, perawat di rumah sakit Indonesia di Gaza, yang pernah kesini itu perawat sebagainya. Rumah sakit yang sudah hancur tinggal tenda-tenda, sekarang tendanya juga hancur. Kepala rumah sakitnya, dokternya ditangkap. Jadi luar biasa. Kenapa saya sampaikan demikian? Kita menjadi sangat pantas untuk bersyukur pada Allah. Nyaman hidup kita tuh, alhamdulillah, oleh Allah. Nyaman. Sehingga saya termasuk yang setuju tuh. Kalau jadi pemerintah Indonesia mau membawa 1.000 orang Palestina, terutama anak-anak dan orang-orang tua yang terluka ke Indonesia, sedang dicari tempatnya dan sebagainya. Karena saya pernah pernah menyampaikan sama kawan-kawan yang ke sana, bisalah 10 orang mah anak-anak itu bisa jadi santri di tempat saya. Ternyata membawanya sangat mahal, 20 jutaan itu untuk bawa anak-anak Palestina ke Indonesia itu. Karena itu tadi administrasinya memang ya begitu, bawa dari luar negeri. Aduh, tadinya kawan-kawan juga, orang duanya Ustadz, saya 2 bawa. Nggak jadi, nggak ada satu yang jadi, mahal sekali, 20 jutaan. Itu sudah termasuk tiket dan sebagainya, dan nguruskannya lumayan. Jadi kalau pemerintah bawa kan murah ya, nanti bisa lah insya Allah banyak orang yang berkenan ikut ngurusnya dan sebagainya. Ini jadi sangat relevan sekali lagi Bapak-bapak, kalau kita lebih banyak mengisi aktivitas hidup kita di hari-hari sekarang dengan memperbanyak bersyukur. Bersyukurlah, kita mendapatkan limpahan nikmat yang luar biasa. Afala akunu abdan syakur. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, insya Allah termasuk kita yang diseru, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami anugerahkan kepadamu. Bersyukurlah kepada Allah masih bisa makan yang baik-baik, jika benar-benar hanya kepada Allah kalian beribadah. Bersyukurlah. Saya nggak ketemu insya Allah di Kopo Permai yang tidak bisa makan. Luar biasa. Di Bandung di banyak masjid makanan itu berlimpah. Bahkan ada masjid yang disebut dengan masjid makan-makan. Tiap hari Al-Huda Antapani kan makan. Sekarang dekat kita nih Taman Kopo Indah sudah 600 itu nggak salah, kemarin saya dikasih tahu. Salah satu pengurusnya jamaah saya kebetulan. Sudah 600 orang tiap duhur. Satu di antara aktivitas luar biasa yaitu it'amut ta'am, memberikan makan pada orang-orang yang kesulitan. Luar biasa. Mungkin dalam minggu ini ya, karena itu saya ingin sampaikan juga, insya Allah Senin besok dari ibu-ibu saya dapat kabar akan digelar lagi aktivitas warung ikhlas, kan makan sebagainya. Tentu pengumuman ini juga disampaikan supaya kita bisa ikut membantu. Kalau tidak bisa membantu dengan dana, ya bantu dengan tenaga. Nggak bisa bantu dengan tenaga, bantu dengan doa. Doakan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan sebagainya. Dan ayat ini menyebutkan kalau kita bisa makan dengan baik, ma razaqnakum, thayyibat, yang baik-baik, bukan makanan yang buruk, bersyukurlah pada Allah. Itu bentuk nikmat Allah yang luar biasa, bisa makan dengan baik. Banyak orang yang tidak bisa makan dengan baik, tidak punya pilihan, nu aya dengan eta isuk-isuk tempe ke berang tempe eta deui, ke peuting tempe eta keneh dan sebagainya, sampai habis tempe itu di
Teu aya pilihanana. Jadi kita banyak sekali pilihan makan tuh, alhamdulillah. Luar biasa. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian hanya beribadah kepada Allah. Dalam ayat yang lain, ini ayat sangat masyhur nih. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku atas nikmat yang telah aku limpahkan kepada kalian, aku pun akan ingat pada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian atas limpahan nikmatku itu, wala takfurun, jangan kufur, jangan ingkar, jangan kafir dan sebagainya. Bersyukurlah. Dari dua ayat ini, selain ayat-ayat yang lain, para ulama kemudian menyimpulkan bahwa bersyukur itu adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh kita. Karena perintah tentang bersyukur demikian banyak terserak dalam banyak ayat Quran. Sehingga bersyukur itulah ibadah. Kalau ibadah maka dia berpahala, mengundang berkah. Sebaliknya kalau tidak bersyukur, kufur tadi, maka kufur dalam makna tidak bersyukur itu adalah dosa. Jadi hidup mengisinya dengan keluhan, sesungguhnya memperbanyak dosa dan dosa. Ini yang luar biasa dalam konteks bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, bersyukur juga ternyata bukan cuma sekedar ibadah, tetapi bersyukur juga menjadi penyebab datangnya ridho Allah dan terhindarnya kita dari azab Allah. Saya kutipkan surat Az-Zumar ayat ke-7. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufru wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum payunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidzatis sudur. Jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, sesungguhnya Allah tidak butuh kalian. Memangnya kalau kita kufur itu Allah jadi turun kemuliaannya? Sama sekali tidak. Kalau kalian bersyukur juga Allah tidak bertambah mulia, karena Allah sudah mulia dengan sendirinya. Dia tidak meridhoi kekufuran hambanya. Jika kalian bersyukur, dia ridho terhadap syukurmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain, kemudian kepada Tuhanmu lah kalian semua kembali, lalu dia beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Sesungguhnya dia maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada. Bapak-bapak jamaah subuh yang Allah muliakan, syukur itu adalah kebutuhan kita. Kenapa disebut kebutuhan kita? Karena kita butuh keridhaan Allah, kita membutuhkan anugerahnya selalu, kita membutuhkan keberkahan darinya. Dan Allah menegaskan dalam ayat ini, Allah ridho terhadap hambanya yang bersyukur, dan Allah murka, tidak ridho terhadap hambanya yang kufur. Barangkali rada mirip lah ya dalam, karena kan ada hadis menyebutkan takhallaku bi khalqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Orang tua itu senang sekali kalau pemberiannya, kasih sayangnya kepada anaknya digunakan dengan optimal dalam kebaikan. Belajarnya rajin, prestasinya bagus, akhlaknya bagus. Senang tuh orang tua itu. Tidak terasa tuh capeknya membesarkan anak kalau anak-anaknya anak-anak yang saleh. Ini kepentingan kita semua. Sebaliknya orang tua tak sangat kecewa ketika melihat anaknya yang dia lahirkan, dia didik, dia besarkan sepenuh hati, ternyata durhaka kepadanya. Ngomongna pika nyeriun, sikapnya
menyebalkan, perilakunya juga jauh dari syariat, dari kebaikan. Sakit tuh orang tua. Barangkali itu gambarannya. Apalagi Allah yang sangat lembut, latifun. Tidak ridho tuh Allah melihat hamba-hambanya menyia-nyiakan anugerah nikmat yang dia berikan. Dan ayat ini jadi patokannya. Bersyukur itu jadi penyebab datangnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bersyukurlah dalam kondisi apapun, bersyukurlah dan lain sebagainya. Dan dia juga akan terhindar dari azab Allah. Dalam surat An-Nisa 147 Allah menegaskan, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan mengazab kalian, tidak akan menghisab kalian. In syakartum wa amantum, jika kalian bersyukur dan beriman. Wa kana Allahu syakiran alima, karena Allah maha bersyukur lagi maha mengetahui. Ibnu Katsir memberikan penjelasan dalam tafsir ayat ini, Allah maha bersyukur itu artinya Allah selalu memberikan balasan kepada hambanya dari semua perbuatan baik hambanya dengan balasan yang luar biasa. Perbuatannya sepele, balasannya luar biasa. Coba bayangkan bapak-bapak, Nabi menyebutkan kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Beliau menyebutkannya begini, dua kalimat yang sangat ringan diucapkan, tidak butuh tenaga, nggak akan berkeringat, kemudian sangat memberatkan dua kalimat itu di timbangan amal kebaikan. Habibatani, keduanya sangat dicintai oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dua kalimat itu. Baca itu saja sangat ringan tadi, berat sekali timbangannya. Itu menunjukkan Allah maha bersyukur. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mau ngesang juga 1000 kali juga dibaca oleh kita. Kan jarang dengan serius kita baca itu. 10 kali minimal isuk-isuk. Nanti juga 10 kali dan siang sebagainya. Saya sampaikan hadis ini pada santri saya sebagainya. Mungkin 2 santri lah yang secara serius baca itu. Ya lah Pak 100 Pak sadinten, alhamdulillah sebagainya. Allah tuh maha bersyukur, syakiran alimah, membalas seluruh perbuatan baik hamba-hambanya dengan balasan yang demikian berlimpah. Kenapa demikian berlimpah? Al-Quran menyebutkan balasan kebaikan itu minimal 10 kali lipat, bukan setimpal, 10 kali lipat minimal, dan maksimal unlimited bigoiri hisab. Tidak ada hitungannya, nggak bisa dihitung. Bigoiri hisab. Bayangkan saja ucapan la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi SAW, mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita, dakhalal jannah, masuk tuh ke surga. Orang yang masuk surga itu dengan sedekah yang luar biasa. Masuk ke surga itu dengan berjihad sampai kemudian hilang jiwa raga, beraktivitas yang luar biasa. Ini dengan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Saking luar biasanya syukurnya Allah pada hambanya, bigoiri hisab, dah ada hitungannya, unlimited dan sebagainya. Sementara kalau keburukan, konsep Al-Quran menyebutkan mithliha, setimpal dengan perbuatan buruknya, setimpal dengan perbuatan buruknya. Jadi pilihan kita cuma satu, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Isi hari-hari kita dengan memperbanyak rasa syukur dan lain sebagainya. Apa syukur itu? Maka penting kemudian kita pahami apa yang dimaksud syukur itu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini kitabnya kebetulan ada di perpustakaan, menyebutkan asyukru zuhuru athari ni'matillahi ala lisani abdi sana'un wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan.
Kalimatnya pendek. Syukur itu adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Gimana bisa ditunjukkan? Dari tampilannya, dari aktivitas yang dilakukannya, kemudian dengan lisannya yaitu pujian. Lisannya memuji, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Dan dia mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Wa'tirafan, dia mengakui nikmat Allah itu. Wa ala qalbihi, dalam hatinya adalah syuhudan wa mahabbatan, persaksian. Kita bisa seperti sekarang tuh karena Allah. Bisa anak-anak kita sekolah dengan baik, sehat, membangun masa depannya dan lain sebagainya karena nikmat Allah. Karena banyak yang tidak mendapatkan hal seperti itu. Wa mahabbatan, bertambah tuh kecintaan kita karena kesadaran betapa baiknya Allah, bertambah cinta kita kepada Allah. Wa ala jawarihi, dengan anggota badan kita, inqiyadan, ada kepatuhan, wa ta'atan, dan juga ketaatan. Malu kalau tidak melaksanakan perintahnya, malu kalau tidak menghindarkan diri dari larangannya. Saya sering menggunakan analogi, Bapak-bapak, kalau ada orang yang demikian baik sama kita, dia pinjamkan duitnya sama kita ketika kita punya kebutuhan, dah pakai nih, sok pakai, kep boga duit karek bayar. Kemudian dia perkenankan kendaraannya dipakai oleh kita ketika kita membutuhkannya. Bahkan dia perbolehkan rumahnya diisi oleh kita dengan berbagai perlengkapannya selama kita membutuhkan. Sok pakai. Rasanya kalau orang itu punya kebutuhan sekecil apapun, kita ingin bisa membantu dia. Paling tidak jaganya kebersihan anak, siap. Kita kalau ngepel rumahnya juga dengan penuh rasa terima kasih dan sebagainya. Bayangkan oleh kita, Allah yang demikian luar biasa baik sama kita, menyambung sujud-sujud acan. Malu kalau kita tidak mau sujud itu, malu. Saya kadang-kadang, Pak, sampai pada kesadaran itu, malu saya, Pak, kalau alhamdulillah kalau meninggalkan sholat tidak, tapi kalau sholat sangenah itu malu. Santri itu saya ajarkan, Pak, dari mulai masuk, temenang sholat, di saya nih khusus, temenang sholat pakai kaos, temenang sholat celana soek, temenang kalau di kita adab nampen, temenang make kopiah sebagainya. Bukan karena syariat mewajibkan itu. Ini pembelajaran pembentukan karakter. Kagusti mah kudu istimewa. Kan kita banyak pada Tuhan itu badan bau, baju kotor dan lain sebagainya, aut-autan. Sementara ketika kita ingin bertemu dengan orang yang kita punya kebutuhan, katakanlah ke bank, mengajukan pinjaman, di alus-alus tampilan, kenapa kepada Allah tidak? Latih oleh kita kesadaran itu. Malu kita sama Allah. Nanti kalau sudah muncul kesadaran itu, nggak akan pernah lagi kita sangenahna. Kaosnya kaos yang bau. Saya bolehkan santri pakai kaos kalau sedang aktivitas duhur misalkan, karena dia sedang aktivitas pakai kaos, dan pakai kaos. Sepenuhnya saya panggil tuh namanya di kaos. Kapan aku baju balik tuh temenang sebagainya. Saya dulu pernah digontor, Pak, dulu di awal-awal digaplok itu sama kakak kelas. Gara-gara pakai kaos itu, pakai kaos temenang, pindah kembali itu digaplok, diantar sama dia. Wih, jahat pisan. Ya pakai kaos, Pak, kaos biasa, kaos oblong. Malu, Pak. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita punya rasa malu sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi munculkan rasa syukur itu dari kesadaran betapa baiknya Allah sama kita. Anak-anak kita diberi sehat, kerjaan kita alhamdulillah bisa menjadi sarana kita menafkahi keluarga kita, luar biasa. Banyak orang, sekarang banyak sekali orang di Cirebon, 1250 orang di PHK dari pabrik. Bingung mereka, aduh kumaha penghasilan sebagainya. Di banyak tempat ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan. Kita alhamdulillah tidak terganggu dengan banyak hal seperti itu. Karena itu kalau tidak bersyukur, tidak ibadah dengan baik, itu malu.
Dan inilah rasa syukur. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kesadaran yang membuat seluruh seluruh anggota badan kita, dari mulai pikiran, perasaan sampai gerakan, digunakan untuk taat pada Allah dan menjauhkan diri dari maksiat. Itu yang jadi bagian kepentingan kita di ngaji ini. Nanti kita sambung insya Allah dalam ngaji selanjutnya. Saya nyampaikan dulu pengumuman Bapak, insya Allah hari Minggu tanggal 20 ada acara halal bihalal dengan anak yatim. Itu bagian dari aktivitas rutin kita. Kalau berkenan, tidak ada halangan, di Haturanan hadir dari jam 10 insya Allah dan sebagainya. Tentu boleh di sini Al-Kausar. Tentu boleh juga ikut memberikan hadiah pada anak-anak yatim. Ya, mangga. Hari Minggu ya, jam 10 ya acaranya. Terkait ini, ya. Sekarang itu menjadi tren ya, masjid-masjid memberikan makan. Saya mungkin disebut sebagai eksentrik ya pikirannya. Sementara banyak orang yang tidak bisa makan. Makan ini menurut Pak Ustadz kan mensyukuri. Tapi menurut saya, ini pengalaman saya. Kadang-kadang ini saya mau sholat di sana karena di sana ada makan. Jadi motivasinya udah bukan sholatnya, tapi makannya. Nah, ini kalau budaya seperti itu menjadi pola ibadah, itu merupakan satu yang menurut saya bagus. Sisi lain kita melihat bahwa di Palestina ini banyak sekali orang yang kesulitan makan. Ya, menurut saya sebaiknya itu pada saat disumbangkan ke sana. Itu lebih baik dikumpulkan untuk membantu orang di Palestina. Terima kasih. Pendekatan beragama itu Pak, kadang-kadang bisa dipahami seperti itu. Nabi mendatangi orang-orang miskin di Makkah secara sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah. Para budak orang miskin ditawarkan oleh Nabi, aslim, kamu masuk Islam, walakal jannah, dan bagimu surga. Dalam benak orang Arab, jannah, surga itu taman yang demikian indah, kemudian buah-buahan demikian banyak berlimpah, air tidak pernah berhenti yang tidak pernah mereka dapatkan sepanjang hidupnya. Dan itu jadi motivasi, mun orang asup Islam teh dahareun loba, tempat ngeunahan sebagainya. Nanti juga dalam ini yang lain Nabi sempat menyebutkan begitu pada beberapa orang, ayo kamu masuk Islam para sahabat. Jadi pendekatan beragama boleh lewat itu. Tapi kumaha kalau nanti jadi motivasi beragama orang reka Al-Kausar aya dahar, ya nggak apa-apa. Karena nanti dalam level-level tertentu pasti orang akan meningkat kesadarannya selama aktivitas seperti ini selalu berjalan. Saya bersyukur di Al-Kausar aktivitas seperti ini tidak pernah berhenti sejak 30-an tahun yang lalu Pak. Terus ada edukasi. Inilah yang kemudian disebut penyadaran, pembentukan tadi pemahaman beragama. Pintu masuknya boleh lewat makan sebagainya, karena efektif lewat makan itu. Kenapa efektif? Pertama kali datang ke Madinah dirubungi orang, Nabi SAW, orang tuh nonton, ribuan orang loh merubungi Nabi. Beliau kesulitan bergerak, beliau duduk di tempat, orang tuh diam ketika beliau ngomong. Diriwayatkan oleh siapa, mantan pendeta Yahudi itu, malah lupa saya, mantan pendeta Yahudi yang masuk, Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, ini pertama kali Nabi datang di Madinah, Nabi menyebutkan begini, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, absus salam, tebarkan salam, wa'at imut ta'am, bagikan makan, wasallu billail wan nasuniyam, sholat malam ketika orang sedang tidur terlelap, wa tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Perintah Nabi bagikan makan. Nanti orang kali tua diberi daharnya, nggak apa-apa karena melaksanakan perintah Nabi. Boleh jadi motivasinya seperti itu, ya nggak apa-apa karena motivasi itu kan kita tidak tahu. Yang kita lakukan sesuai kemampuan melaksanakan perintah Nabi. Nah, edukasinya jangan berhenti karena beragama itu butuh terus Pak diedukasi, saling ingatkan. Emangnya kalau para ustadz itu sudah pasti baik? Belum tentu. Justru dengan mengingatkan, saya sedang ngecas diri sendiri, ayo atuh era geus nyampaikan babarengan.
Jadi masuknya nggak apa-apa, lewat. Di Madura itu, di Sumeneb apa Pamekasan, sholat tarawih di absen Pak, di absen. Yang orang tua dapat 100.000, yang anak muda dapat 50, yang anak-anak 20 ribuan. Anggota DPR M. Said, Muhammad Said, tiap malam penuh yang tarawih, sampai 3 kali jumlah masjid ininya penuh. Cek di YouTube itu. Dekat Immanuel setiap subuh bagi beras. Oh, dekat Immanuel tiap subuh. Ayo. Bos Eger. Kan orang-orang seperti kita tidak suka itu orang dahar, kan tidak. Kalau itu hanya beras, tetap sebagainya. Itu cara pendekatan. Insya Allah jadi kebaikan. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita sambung di pertemuan selanjutnya. Aqulu qauli hada, astagfirullahi wa lakum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.